Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 21 Maret 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 16, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudari yang terkasih, orang kaya yang diceritakan Injil hari ini merupakan orang yang malang. Sebab dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, ia tetap tidak mampu menghindar dari penderitaan dan kematian. Sebaliknya, Lazarus, si miskin yang dienyahkan dunia, menikmati kebahagiaan kekal. Sebenarnya si kaya punya segala-galanya untuk meringankan penderitaan Lazarus, namun dia tidak melakukan sesuatu apapun. Ia tidak menyadari seriusnya kesempatan sekarang ini untuk mempersiapkan hidup kekal di masa mendatang. Jadi, bukan kekayaan yang menjauhkannya dari pangkuan Abraham, melainkan pengelolaan hartanya yang tidak baik. Kita diingatkan bahwa hidup sejati diukur bukan dari melimpahnya harta, status sosial, atau kekuasaan, tetapi seberapa pedulinya kita untuk berbagi dengan sesama. Saudara saya terkasih, Kitab Suci mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kasih ini sebaiknya diungkapkan secara jasmani dengan jalan memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita dan kepada sesama kita yang membutuhkannya. Saudara saya terkasih, orang kaya benar-benar kaya jika mereka membagikan berkat-berkat materi dan rohani yang mereka miliki kepada yang membutuhkan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang miskin jika mereka menyimpan berkat-berkat itu bagi diri mereka sendiri. Setiap orang yang mengumpulkan kekayaan material dengan egois akan menderita kebangkrutan rohani.
Saudara saya terkasih, kitab suci tidak mengajarkan bahwa menjadi kaya itu dosa. Tetapi kitab suci secara berulang-ulang memperingatkan umat Allah bahwa kekayaan dapat menjadi jebakan dan godaan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu, perumpamaan ini menyuarakan sebuah catatan yang mendesak bagi manusia untuk mendengarkan firman Allah dengan bijaksana dan taat. Perumpamaan ini, saudara saya terkasih, mengarahkan manusia untuk tidak percaya pada hal-hal yang bersifat supranatural, memanggil manusia untuk bertobat dan beriman, memberitahu manusia bahwa dia hidup dalam masa anugerah, mengajar manusia untuk tidak membenarkan diri sendiri, dan mengingatkan manusia bahwa takdir manusia yang tidak dapat diubah akan berakhir pada saat kematian. Secara singkat, perumpamaan ini mengulangi pernyataan dari kata-kata pemazmur. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Ya Tuhan, bantulah aku untuk selalu mengandalkan Dikau, dan supaya aku tidak mengeraskan hati terhadap sabdamu. Amin.